Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena kita share-nya nggak bisa secara langsung melalui Zoom. Jadi sebagai gantinya Teteh membuatkan video penjelasannya. Kita mulai aja ya. Oh ya, sekarang kita akan share membahas kalkulus peubah banyak untuk ujian akhir semester. Nah, yang pertama itu diminta menentukan do U per do R jika U, X, Y, dan Z-nya diketahui. Untuk yang pertama, pasti kan rumus do U per do R itu kan do U per do X dikali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R ditambah do U per do Z dikali do Z per do R kan. Nah, untuk U-nya ini X kuadrat ditambah X kuadrat YZ. Nah, kita cari dulu komponen-komponen yang tadi itu. Do U per do X-nya, terus do U per do Y, terus do U per do Z-nya. Nah, do U per do X-nya ini 2X YZ. Terus do U per do Y-nya X kuadrat Z. Do U per do Z-nya X kuadrat Y. Terus udah gitu kita cari juga nilai do X per do R, do Y per do R, sama do Z per do R-nya didapetin. Do X per do R-nya itu S pangkat negatif 1, do Y per do R-nya E pangkat S, sama do Z per do R-nya itu E pangkat negatif S. Nah, setelah itu baru kita substitusikan nilai-nilai itu ke persamaan yang awal tadi. Jadi do U per do R-nya itu adalah 2XYZ dikali S pangkat min 1 ditambah X kuadrat Z kali S kali E pangkat S ditambah X kuadrat Y dikali E pangkat negatif S. Nah, untuk yang nomor 2-nya masih sama ya ini rumusnya, tapi ini nggak usah sampai Z soalnya nggak ada komponen Z-nya ya di U-nya. Jadi do U per do R sama dengan do U per do X dikali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R, sama kayak tadi. Cuman di sini karena U-nya itu adalah E pangkat Y per X, jadi kita misalkan dulu Y per X-nya itu sebagai S. Misalkan S sama dengan Y per X sama dengan Y X pangkat negatif 1. Udah gitu, untuk nyari do U per do X-nya kita pakai do U per do X sama dengan do U per do S dikali do S per do X. Ini apa? Aturan rantai itu. Do U per do S-nya berarti turunan U pangkat Y per X terhadap S. Masih tetap E pangkat Y per X dikali do S per do X. Do S per do X. Y X pangkat min 1 diturunkan terhadap X. Jadi min Y X pangkat negatif 2. Jadi ini negatif Y pangkat Y per X kuadrat. Begitu juga untuk yang do U per do Y-nya. Jadi do U per do S dikali do S per do Y, didapatkan hasilnya itu E pangkat Y per X. Nah, selanjutnya kita cari juga do X per do R sama do Y per do R-nya. X-nya kan 2R cos T ya. Jadi turunan terhadap R-nya jadi 2 cos T. Untuk Y-nya 4
R sin T. Turunan terhadap R jadi 4 sin T. Nah, udah gitu kita substitusikan lagi ke persamaan yang awal tadi. Jadi, dou per R sama dengan negatif YE pangkat Y per X kuadrat ditambah 2 cos T ditambah E pangkat Y per X dikali 4 sin T. Gitu. Nah, selanjutnya buat yang nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakannya adalah persamaan bidang singgung pada suatu permukaan. Nah, buat yang nomor A ini tuh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16 di titik 1,2, F 1,2. Nah, kalau bentuk titiknya kayak gini ada 1,2, F 1,2 itu persamaan bidang singgungnya itu seperti ini. Ini nomor A ya. Seperti ini persamaan bidang singgungnya. Nih, FZ min F1,2. Ini tuh yang ini. F1,2. Terus Fx 1,2 masih ini ya, 1,2. Terus ini X min 1 dari mana? Ini dari 1. Terus Fy 1,2, Y min 2. Y min 2-nya dari yang ini, yang 2 ini. Nah, ini untuk ini tuh persamaan bidang singgungnya. Nah, untuk mencari itunya kita pertama cari dulu nilai Z-nya. Ya, dari persamaan bidang awalnya ini kita ubah ke dalam bentuk Z sama dengan. Jadi didapatkanlah Z sama dengan akar negatif X kuadrat negatif Y kuadrat ditambah 16 atau negatif X kuadrat min Y kuadrat ditambah 16 pangkat setengah. Nah, udah gitu, kita cari nilai F1,2. Nah, F1,2 ini tuh dengan mensubstitusikan nilai 1,2-nya ke persamaan Z yang tadi. Kita substitusikan. Jadi negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ditambah 16 pangkat setengah. Didapatkanlah hasilnya itu adalah akar 11. F1,2. Nah, terus selanjutnya kita mau mencari apa lagi? Fx 1,2. Nah, Fx 1,2 kita cari dulu Fx X, Y-nya. Ini tuh turunan Z tadi terhadap variabel X. Jadi yang persamaan Z tadi kita turunkan terhadap variabel X. Jadi setengah dikali negatif X kuadrat min Y kuadrat ditambah 16 pangkat negatif setengah dikali negatif 2X. Terus kita sederhanakan, didapatkanlah nilainya itu segini. Terus kita substitusikan 1,2 ke persamaan tadi. Jadi didapat Fx 1,2-nya itu adalah negatif 1 per akar 11. Sudah gitu, kita butuh Fy 1,2 kan, sama kayak tadi. Kita cari dulu Fy X, Y-nya. Itu turunan Z terhadap variabel Y. Didapatkanlah setengah min X kuadrat min Y kuadrat ditambah 16 pangkat negatif setengah dikali negatif 2Y. Terus disederhanakan didapat segini.
kita substitusikan juga nilai 1,2-nya. Kemudian jadi didapatkan FY 1,2 itu adalah negatif 2 per akar 11. Nah, udah dapat nih kan apa tadi? Yang dibutuhkannya udah dapat semua ya. Terus kita substitusikan nilai-nilai ini ke yang tadi, yang ini, PBS ini, ke rumus awalnya. Z min F 1,2 sama dengan Fx 1,2 dikali X min 1 ditambah Fy 1,2 dikali Y min 2. Nah, kita masukkan ke sini. Z min F 1,2. Tadi F 1,2-nya itu adalah akar 11. Sama dengan Fx 1,2. Fx 1,2-nya adalah negatif 1 per akar 11 kali X min 1 ditambah negatif Y 1,2-nya itu negatif 2 per akar 11 kali Y min 2. Terus udah gitu kita operasikan didapat. Jadi sehingga didapatkan akhirnya itu adalah ini. Persamaan bidang singgungnya adalah X ditambah 2Y ditambah akar 11Z sama dengan 16. Nah, selanjutnya yang buat nomor B, soalnya di atas. Nih, persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif 3Z sama dengan 2 di titik negatif 2 negatif 4,6. Nah, kalau titik di titiknya seperti ini, bentuknya ada 3 titik, X0, Y0, Z0. Persamaan bidang singgungnya adalah ini. Ini PBS-nya. Fx, X0, Y0, Z0 dikali X min X0 ditambah Fy, X0, Y0, Z0 dikali Y min Y0 ditambah Fz, X0, Y0, Z0 dikali Z min Z0 sama dengan 0. Nah, untuk ini kita bisa mencarinya dengan grad. Di Anfek udah belajar kan ya grad. Jadi Fx, Y, Z-nya kan ini nih. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3Z. Nah, kita cari turunan. Kan itu berarti turunan terhadap masing-masing variabel ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan grad di sini tuh. Grad Fx, Y, Z dengan 2xi ditambah 2yj min 3k. Nah, terus udah gitu kita substitusikan nilai x0, y0 sama z0-nya. Jadi 2 dikali negatif 2i ditambah 2 dikali negatif 4j negatif 3k. Didapatlah negatif 4i negatif 8j negatif 3k. Jadi persamaan bidang singgungnya kita ganti IJK-nya dengan X min X0, Y min Y0, Z min Z0 yang persamaan bidang singgung ini. Jadi negatif 4 dikali X tambah 2, negatif 8 kali Y tambah 4, negatif 3 kali Z min 6 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan bidang singgung, yaitu adalah 4x ditambah 8y ditambah 3z ditambah 22 sama dengan 0. Gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Ditanyakan, carilah semua titik kritis dan tunjukkan apakah titik kritis tersebut itu termasuk ke maksimum, minimum, atau titik plana. Nah,
di sini ini apa persamaannya ya. Nah, di sini sebelum menghitung lebih lanjut menuliskan informasi yang bisa nantinya digunakan gitu ya. Kayak turunan pertama terhadap x, fx, x min y, fx, x, y, terus fx, x, y-nya turunan keduanya, sama ini juga turunan terhadap y pertama sama turunan kedua terhadap y, terus turunan terhadap x, y-nya berapa dicari. Nah, untuk menentukan titik kritis itu kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0 kan? Ini apa? Untuk mencari titik kritis itu kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti fx, x, y sama dengan 0 dengan fy, x, y sama dengan 0. Jadi 8x kuadrat min 2x sama dengan 0. Nih, dari sini didapatkanlah x-nya sama dengan 0, terus x-nya sama dengan plus minus setengah. Terus dari yang fy, x, y sama dengan 0 didapatkan y-nya sama dengan 0. Jadi titik kritisnya itu ada 3, 0,0, negatif setengah koma 0, sama setengah koma 0. Begitu, kita mau menentukan nih dari 3 titik ini tuh dia termasuk maksimum, minimum, atau pelana. Nah, untuk yang maksimum itu syaratnya D-nya itu lebih dari 0 dan fx 0, y 0-nya lebih dari 0. Kalau yang minimum D-nya lebih dari 0 dan fx 0, y 0-nya kurang dari 0. Kalau pelana itu D-nya kurang dari 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 berarti dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan menguji titik yang pertama yaitu 0,0. Nah, untuk menguji ini berarti untuk mencari nilai D-nya kita memerlukan nilai turunan kedua. Jadi kita dari tadi yang fxx kan tadi fxx-nya udah dicari ya. Fxx-nya itu 24x kuadrat min 2, sedangkan untuk fy y-nya itu 6. Berarti kita substitusikan nilai 0,0 ke fxx. Didapatkanlah sekian. Dapatkan fxx-nya negatif 2. Untuk fy-nya 0. Ini tuh nilainya selalu 6. Soalnya kan tadi fy x, y sama dengan 6 ya. Berarti mau titiknya berapapun hasil fy-nya itu selalu 6. Begitupun untuk yang fxy. Jadi kan fxy-nya sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, untuk mencari nilai D-nya itu adalah fxx dikali fy dikurangi f kuadrat x y. Ini negatif 2 dikali 6 dikurangi 0 sama dengan negatif 12. Ini kan berarti D-nya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti tadi dia adalah titik pelana. Nah, untuk titik yang kedua, negatif setengah koma 0. Sama kayak tadi, dicari dulu fxx-nya. Dapat 4. Terus ini 6. Ini 0. Dicari nilai D-nya. Cari nilai D-nya 4 dikali 6 dikurangi 0. Sama dengan 24. 24 ini berarti D-nya lebih dari 0. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, ya antara maksimum sama minimum kan. Nah, kita lihat x0, y0-nya. X0, y0-nya itu yang mana? Yang ini. Ini x0, y0-nya.
dia kan negatif setengah ya. Berarti dia kurang dari 0. Maka dia itu adalah titik minimum. Tuh. Nah, untuk yang titik yang ketiga, setengah koma 0. Sama dicari lagi fx-nya. Terus FYY sama FXY. Didapatlah D-nya itu 4 kali 6. Dikurangi 0 sama dengan 24. Kan berarti D-nya lebih dari 0 juga kan ya. Nah, D-nya lebih dari 0. Tapi di sini fx, y-nya enggak maaf. Fx 0, y 0-nya itu lebih dari 0. Soalnya kan setengah lebih dari 0 kan ya. Nah, jadi dia adalah titik maksimum. Tuh. Jadi dari ketiga titik kritis tadi, yang 0,0 itu titik pelana, negatif setengah koma 0 itu titik maksimum, dan setengah koma 0 adalah titik maksimum. Terus selanjutnya nomor 4. Menghitung volume di bawah permukaan Z sama dengan 6X kuadrat Y dengan alasnya S. Dengan alas S, di mana X-nya itu di antara 1,2, 1 sama 2, dan Y-nya di antara 2 sama 3. Nah, untuk menghitung volume ini tuh dengan menggunakan integral. Ini integral lipat kalau nggak salah ya namanya. Integral S dari F dari Z dA. Ya. Nah, udah gitu kan karena ini udah ada batasnya ya, udah jelas. Untuk X itu dari 1 sampai 2. Untuk Y batasnya dari 2 sampai 3. Berarti kita tinggal masukkan nilai batas-batas integralnya. Dan ini harus disesuaikan batas yang depan ini dengan huruf-huruf di sini. Huruf-huruf di belakangnya. Ini di unpack ya. Nih, karena ini teteh nulisnya DY dulu baru DX, teteh mau mengintegralkannya terhadap Y dulu baru X, berarti batas yang depannya juga ini. Jadi harus tengah-tengah terus ujung-ujung. Ini kan yang ulangi. Nih, ini batas Y, berarti ininya DY dulu. Terus yang ini batas X, berarti di ujungnya adalah X. Nah, sekarang kita integralkan 6X kuadrat Y dy dengan batas 2 sampai 3. Berarti jadinya kan 3X kuadrat Y kuadrat kan soalnya terhadap Y. Untuk batasnya 2 sampai 3. Nah, ini batas 1 sampai 2 sama dx-nya kan masih ada ya. Terus udah gitu kita integralkan lagi. Ya udah masukin dulu batasnya. Dapatlah ini 15x kuadrat. Terus udah gitu kita integralkan lagi terhadap x. Terus dimasukin batasnya. Didapatkan hasilnya itu adalah 35. Jadi volumenya itu adalah 35 satuan volume. Udah habis. Sekian yang dapat teteh sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja.
semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam ujian nanti. Semoga dilancarkan juga ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.